Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan membahas yaitu materi pelantai kelas 10 biologi. Part pertama yang akan dibahas yaitu ciri umum pelantai, klasifikasi pelantai berdasarkan divisi, ciri umum struktur tubuh, klasifikasi dan reproduksi tumbuhan lumut, Bryophyta, dan ciri umum struktur tubuh, klasifikasi dan reproduksi tumbuhan paku, Pteridophyta. Langsung saja materi yang pertama yaitu ciri umum pelantai. Multiseluler, autotrof, eukariotik, terdapat dinding sel yang terbuat dari selulosa, hidup di daratan yang lembab atau perairan, dapat menyimpan cadangan makanan, bereproduksi secara seksual dan aseksual, mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis, dan yang terakhir bersifat stasioner. Klasifikasi pelantai dibedakan menjadi 3 jenis yaitu berdasarkan divisi. Yang pertama tumbuhan lumut, Bryophyta pada gambar 1, tumbuhan paku, Pteridophyta yaitu pada gambar 2, dan yang pada gambar 3 ada tumbuhan berbiji serta Spermatophyta. Ciri-ciri umum tumbuhan lumut atau Bryophyta yaitu Pteridophyta, tumbuhan yang tidak bisa dibedakan antara akar, batang, dan daun. Cormophyta, tumbuhan yang sudah bisa dibedakan antara akar, batang, dan daun. Kemudian disebut tumbuhan peralihan karena tumbuhan yang masih berupa talus, lembaran, yakni lumut hati, tetapi ada juga yang mempunyai struktur tubuh mirip dengan akar, batang, dan daun sejati, yaitu pada lumut daun. Disebut tumbuhan pelopor atau vegetasi perintis, berukuran makroskopis 1-2 cm dan ada yang juga mencapai 40 cm. Tubuhnya yaitu mempunyai 2 generasi, yakni generasi gametofit dan generasi sporofit. Struktur tumbuhan lumut di sini yaitu seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, mempunyai generasi sporofit dan gametofit. Generasi sporofitnya penghasil spora yaitu pada sporangium. Kemudian ada seta dan sangka atau tangkai. Kemudian gametofitnya generasi penghasil gamet, di sini ada daun, batang, stolon, dan rizoid. Klasifikasi tumbuhan lumut atau Bryophyta dibagi menjadi 3 berdasarkan bentuk gametofit dan sporofitnya. Yang pertama Bryopsida atau lumut daun pada gambar 1, Hepaticopsida lumut hati pada gambar 2, dan Anthoceratopsida yaitu pada gambar ketiga lumut tanduk. Yang pertama Bryopsida lumut daun. Ciri-cirinya merupakan lumut sejati karena bentuk tubuhnya menyerupai tumbuhan kecil yang memiliki batang, akar, dan daun sejati. Hidupnya berkelompok untuk membentuk hamparan tebal seperti beludru. Contoh spesies yaitu di sini ada Sphagnum dan Polytrichum. Pada gambar di bawah ini ada Polytrichum juniperinum. Selanjutnya Hepaticopsida atau lumut hati merupakan lumut berumah 2 atau duaceus. Jenis lumut ini berbentuk talus, berlobus seperti bentuk hati manusia. Selain itu, lumut ini membentuk zigot, reproduksi aseksual dengan cara fragmentasi dalam pembentukan spora dan gemacuk. Kemudian contoh spesiesnya di sini ada Marchantia polymorpha. Bisa dilihat pada gambar di samping. Selanjutnya Anthoceratopsida yaitu lumut tanduk. Gametofit pada lumut ini serupa dengan lumut hati, namun letak sporofitnya berbeda. Sporofit tumbuhan lumut tanduk ini mempunyai kapsul yang memanjang yang tumbuh seperti tanduk dari gametofit. Contoh spesies di sini ada Anthoceros laevis. Bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Reproduksi tumbuhan lumut terjadi secara vegetatif dan generatif. Reproduksi vegetatifnya terjadi dengan pembentukan spora melalui pembelahan meiosis sel induk spora di dalam sporangium. Spora tersebut kemudian tumbuh menjadi gametofit. Kemudian reproduksi generatifnya terjadi melalui fertilisasi ovum oleh spermatozoid yang menghasilkan zigot. Zigot tersebut akan tumbuh menjadi sporofit. Sporofit berumur pendek yaitu hanya sekitar 3-6 bulan. Selanjutnya metagenesis pada tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut mengalami metagenesis antara generasi gametofit dan generasi sporofit. Tahapan metagenesisnya pada tumbuhan lumut yaitu yang pertama spora haploid yang jatuh tempat lembab akan berkecambah membentuk protonema. Protonema akan berkembang menjadi gametofit. Gametofit adalah tumbuhan lumut itu sendiri. Kemudian gametofit akan menghasilkan antheridium dan archegonium. Antheridium menghasilkan gamet jantan dan archegonium menghasilkan gamet betina. Fertilisasi antara gamet jantan dan gamet betina akan menghasilkan zigot diploid. Zigot akan berkembang menjadi sporofit. Pada sporofit terdapat sporangium. Di dalam sporangium terdapat sel-sel induk spora diploid yang akan mengalami pembelahan meiosis menjadi spora haploid.
Bisa dilihat pada gambar di bawah ini, yaitu ada skema dari proses metagenesis pada tumbuhan lumut. Selanjutnya, ciri-ciri tumbuhan paku atau Pteridophyta. Yang pertama, sudah mempunyai akar, batang, dan daun yang jelas. Pada batang sudah terdapat jaringan pengaku dengan sistem konsentris. Terjadi metagenesis pada tumbuhan paku. Generasi sporofil mempunyai akar sejati, berumur panjang, dan merupakan keturunan generatif. Generasi gametofitnya adalah protalium, tidak mempunyai akar sejati, serta mempunyai antheridium dan archegonium. Embrionya berkutub satu. Ujung daun paku yang muda ujungnya menggulung. Akar paku berupa akar serabut, terdapat kaliptra tipe pembuluh angkut konsentris. Kemudian batang umumnya berupa akar tongkat, kecuali pada paku tiang dan sejenisnya. Daun paku dibedakan menjadi mikrofil dan makrofil, tetapi dapat juga dibedakan menjadi sporofil dan tropofil. Struktur tumbuhan paku di sini yaitu terdapat daun, batang, sporangium, daun menggulung yang masih muda, kemudian ada akar. Klasifikasi tumbuhan paku Pteridophyta berdasarkan ciri tubuhnya dibagi menjadi 3, yaitu Pteriopsida paku sejati, Psilopsida paku purba, Sphenopsida paku kuda, dan Lycopsida paku kawat. Yang pertama, Pteriopsida paku sejati. Jenis ini memiliki batang, akar, dan daun sejati. Pada daun mudanya tumbuh menggulung. Kemudian jenis spesiesnya paling banyak yaitu sekitar 12.000 spesies. Contoh spesiesnya di sini yaitu ada Suplir, Adiantum cuneanthum, dan Semanggi Marsilia crenata. Bisa dilihat pada gambar di samping. Psilopsida atau paku purba, yaitu dengan ciri-ciri jenis ini menghasilkan satu macam spora atau homospora. Pada gametofitnya tidak memiliki klorofil dan nutrisi yang diperoleh dari simbiosis jamur. Kemudian jumlah spesies tumbuhan ini paku hampir punah, yaitu hanya sekitar 10-13 spesies. Contoh spesies di sini yaitu ada Psilotum nudum yang bisa dilihat pada gambar di samping. Selanjutnya Sphenopsida atau paku ekor kuda. Jenis ini disebut paku ekor kuda karena bentuknya batangnya itu mirip ekor kuda. Habitat tumbuhan ini yaitu subtropis atau tempat yang lembab. Sporangiumnya berupa strobilus. Gametofit biseksual dan memiliki klorofil. Jenis paku ini merupakan paku homospora dengan jumlah spesiesnya sekitar 15 spesies. Contoh spesies ini ada Equisetum arvense. Selanjutnya Lycopsida atau paku kawat. Paku kawat dapat menghasilkan dua macam spora atau heterospora. Pada gametofitnya tidak memiliki klorofil. Gametofitnya juga terdiri dari dua, biseksual dan uniseksual. Kemudian jumlah spesies paku kawat ada sekitar 1000 spesies. Contoh spesiesnya di sini ada Lycopodium clavanthum dan Selagenilla sp. Lycopodium clavanthum bisa dilihat pada gambar di samping. Reproduksi tumbuhan paku atau Pteridophyta dapat dilakukan secara aseksual, vegetatif, dan seksual atau generatif. Reproduksi aseksualnya dilakukan dengan pembentukan spora di dalam sporangium dan menggunakan rizom. Rizom akan membentuk tunas-tunas tumbuhan paku yang berkoloni. Reproduksi seksual dilakukan dengan pembentukan spermatozoid di dalam antheridium dan ovum di dalam archegonium. Fertilisasi antara spermatozoid dan ovum akan menghasilkan zigot yang akan tumbuh menjadi sporofit atau tumbuhan paku. Selanjutnya, metagenesis pada tumbuhan paku. Tumbuhan paku mengalami metagenesis antara generasi gametofit dan generasi sporofit dengan tahapan yaitu yang pertama, spora pada paku haploid yang jatuh di tempat lembab akan berkecambah dan berkembang menjadi protalium. Gametofit yang juga haploid, protalium akan membentuk antheridium dan archegonium. Di dalam antheridium membentuk spermatozoid, sedangkan dalam archegonium dibentuk ovum. Jika terjadi fertilisasi antara spermatozoid dan ovum akan terbentuk zigot yang diploid. Zigot akan tumbuh menjadi sporofit atau tumbuhan paku yang diploid. Kemudian sporofitnya selanjutnya akan membentuk sporofil atau daun pembentuk spora yang juga diploid. Sporofilnya akan membentuk sporangium. Dalam sporangium terdapat sel induk spora yang akan membelah secara meiosis membentuk spora haploid. Bisa dilihat gambar dari skema metagenesis pada tumbuhan paku. Sekian penjelasan pada pertemuan kali ini, pada video kali ini. Sampai jumpa di materi Plantae Part 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.